kepada manajemen, sehingga itu bisa memberikan keputusan terbaik untuk semua manajer yang terlibat atau untuk semua manajer pusat laba yang terlibat, baik pusat laba penjual maupun pusat laba yang membeli. Nah, nanti diharapkan di situ setelah ada informasi mengenai harganya, itu akan memberikan keuntungan kepada organisasi secara keseluruhan. Jadi itu menjadi yang paling efisien. Jadi antar divisi kemudian menjadi efisien di perusahaan itu. Nah, tapi nanti kaitannya adalah yang tadi memberikan informasi tentang harga jualnya itu mau berapa dari divisi susu kepada divisi keju. Pertama, harga transfer adalah untuk menentukan harga jualnya, kemudian yang kedua adalah harga transfer ini untuk menentukan kinerjanya. Kemudian nanti yang menjadi masalah juga adalah ketika divisi penjual atau di sini kasusnya adalah divisi susu, yaitu menjual kepada kita, dia pengennya kan mendapatkan laba yang tinggi. Nah, sedangkan kalau nanti kita sebagai divisi keju membeli susunya dengan harga yang tinggi, kinerja kita yang turun. Karena apa? Kalau bahan bakunya tinggi, harga pokok kita menjadi tinggi, harga penjualan kita otomatis juga tinggi. Kalau jenis-jenis anggaran yaitu ada 4. Yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional adalah anggaran kegiatan dalam rangka mencapai tujuan laba pada tahun yang akan datang. Salah satu dari isi anggaran operasional yaitu untuk organisasi secara keseluruhan dan untuk tiap unit bisnis. Selanjutnya yaitu anggaran modal. Anggaran modal adalah anggaran berupa daftar rencana yang disetujui oleh manajemen mengenai proyek pemilikan fasilitas dan equipment baru beserta taksiran biaya setiap proyek dan pengeluaran modal dalam tahun anggaran. Selanjutnya yaitu anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen-elemen neraca, yaitu aktiva, utang, dan modal tahun yang akan datang. Yang keempat dari jenis anggaran adalah anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan elemen-elemen dan jumlah kebutuhan kas dan sumber-sumber kas suatu organisasi pada tahun yang akan datang. Terdapat beberapa pertimbangan yang berguna dalam mengimplementasikan sistem evaluasi pengeluaran modal. Yang pertama, aturan-aturan. Perusahaan umumnya mempublikasikan aturan dan prosedur untuk persetujuan usulan pengeluaran modal dengan berbagai besaran. Aturan tersebut juga berisi pedoman untuk membuat usulan dan kriteria umum untuk menyetujui usulan. Yang kedua, menghindari manipulasi. Salah satu tugas yang paling sulit dalam analisis proyek adalah untuk mendeteksi manipulasi semacam pengaman. Analisis dapat mengandalkan angka dari pengusul yang memiliki catatan rekor yang unggul. Meskipun semua usulan yang muncul untuk disetujui umumnya memenuhi kriteria formal, namun tidak semuanya benar-benar menarik. Yang ketiga, model. Selain model pembuatan anggaran modal yang mendasar, ada teknik-teknik spesialisasi seperti analisis risiko, analisis sensitivitas, simulasi, perencanaan skenario, teori permainan, model penetapan harga opsi, analisis klien koningen, dan analisis diagram pohon untuk pengambilan keputusan. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini terdiri atas 6. Yang pertama, sampling sistematis, yaitu suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu.
sampai jumlah kuota yang diinginkan. Untuk contohnya, misalnya jumlah sampel laki-laki sebanyak 70 orang, maka sampel perempuan juga sebanyak 70 orang. Yang ketiga, sampling aksidental, yaitu suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel. Jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data. Yang keempat, purposive sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Misalnya, kamu meneliti kriminalitas di kota atau daerah tertentu, maka peneliti tersebut mengambil informan, yaitu Kapolresta kota atau daerah tersebut, seorang tadi populasinya adalah perusahaan manufaktur yang ada di bursa efek. Maka padahal tidak semua perusahaan manufaktur itu memenuhi kriteria Anda gitu. Kan mereka ada yang walaupun listing di BEI, mereka ada yang rugi. Mereka juga ada yang tidak mencantumkan laporan keuangan secara rutin gitu. Atau mereka juga ada yang saat ini lagi lagi mengalami likuidasi gitu. Nah, berarti kan tidak semua bisa Anda bisa Anda teliti, maka Anda ambil sampelnya yang kira-kira memenuhi kriteria Anda untuk menyelesaikan duduk sesuai dengan permasalahan Anda. Begitu teman-teman ya. Sampel ini hubungannya adalah dengan PR Anda yang kemarin ya. Misalnya kemarin yang meneruskan kemarin ya, yang BTS ya. Influence BTS. Sebenarnya influence BTS itu apa? Ya. Nah, itu harus dijelaskan. Jadi setelah auditor itu melakukan pemeriksaan, dia berkomunikasi dengan klien terkait dengan permasalahan pengendalian ya, apakah sistem pengendalian internalnya itu efektif dan efisien atau tidak. Kemudian permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan audit, begitu. Nah, di sini auditor harus berkomunikasi dengan klien supaya ada satu persepsi. Ya, jadi kenapa kok SPI-nya tidak bisa mencegah terjadinya kecurangan atau salah saji? Maka auditor di situ nanti akan berkomunikasi dengan kliennya. Nah, di sini kelemahan permasalahan SPI yang perlu dilaporkan ke manajemen misalnya adalah kelemahan terkait dengan sistem pengendaliannya. Ya, permasalahan SPI yang menghambat kemampuan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang handal misalnya seperti itu. Atau kelemahan material adalah kelemahan material baik SPI ataupun SPI secara keseluruhan yang mengakibatkan salah saji material pada laporan tahunan atau laporan interimnya. Gitu ya. Jadi di komunikasi ini tugas auditor adalah menyampaikan kelemahan yang ada dalam SPI-nya. Nanti akan ditulis dalam surat manajemen letter. Apa aja temuannya, kemudian solusinya bagaimana, sarannya bagaimana di manajemen letter. Itu adalah surat dari kantor akuntan publik ke perusahaan untuk perbaikan-perbaikan ataupun supaya perusahaan itu melakukan tindak lanjut terkait dengan hasil temuan yang ditemukan oleh auditor ini. Itu ditulis, dirangkum dalam surat manajemen letter.